silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih buat panitia, buat semua yang boleh mengambil bagian dalam acara ini. Terima kasih buat tim Praise and Worship dan juga terima kasih buat penampilan ya dari home-home yang ada, dan juga terima kasih buat jemaat Tuhan semua ya. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Murcahyo sebagai pendeta pembina dan istri yang boleh hadir, dan terima kasih juga buat setiap tamu-tamu dan sahabat-sahabat. Kita punya banyak komunitas sahabat Bapak Ibu Saudara ya, ada keluarga Lefame ya, ada Salt juga community yang ada juga ya, ada beberapa juga keluarga doa pagi juga ya, puji Tuhan ya, ada yang dari Batu Licin Kalimantan juga ya, pas ada di sini ya, puji Tuhan ya, kita boleh bersama-sama di dalam komunitas, dan juga ada dari komunitas baca Alkitab setahun selesai ya, Ko Hendra dan yang sama-sama dengan istri juga dan keluarga yang boleh hadir sore hari ini, dan juga rekan-rekan semua. Dan saya percaya sore hari ini kita bersuka cita semuanya. Amin. Tema di tahun ini yaitu dimuridkan untuk berdampak. Ya, dimuridkan untuk berdampak. Di akhir tahun saya berdoa apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita, dan Tuhan taruh mengenai pemuritan dan penginjilan. Ya. Makanya di sini ada visi tahun 2026. Pemuritan dan penginjilan, dan kita mulai melakukan yang namanya pemuritan dan penginjilan tersebut. Kita tahu bersama-sama juga ya, kita barusan selesai juga maksudnya melihat Piala Dunia ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya mau tanya nih, kalau tim Argentina siapa nih di sini ya? Tim Belanda ya, tim Jerman ya, dari yang udah mulai tersingkir sampai akhirnya mungkin udah yang terakhir akhirnya beralih beberapa tim kesebelasannya ya sepak bola ya. Dan saya mencoba melihat Bapak Ibu Saudara ya, dari tim yang memenangkan daripada Piala Dunia ini itu Spanyol ya. Apa sih rahasia daripada kemenangan Spanyol? Ya. Mereka bukan cuma menang di Piala Dunia, tetapi mereka juga menang apa? Euro ya, Piala Eropa ya. Artinya apa? Negara-negara Eropa yang lain juga ditaklukkan juga ya oleh timnasnya Spanyol. Saya mencari tahu apa ya yang menyebabkan tim Spanyol ini menang. Ternyata mereka melakukan yang namanya pelatihan ya, pemuritan ya, itu selama 1 dekade ya, selama 13 tahun Bapak Ibu Saudara ya. Mereka latih daripada setiap ya para pemain-pemain muda ya, mungkin kalau hitungan mungkin dari SD kali ya, 6 tahun kemudian naik lagi ke SMP ya, kemudian ke SMA ya. Jadi benar-benar mereka melatih dari sejak dini Bapak Ibu Saudara. Makanya pertahanannya pun juga sangat-sangat kuat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat, ternyata juga banyak juga yang muda-muda juga di tim Spanyol ya. Dan ya, kembali lagi bahwa jeripayah usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Mereka benar-benar latihan, mereka benar-benar persiapan, mereka benar-benar ditempa, mereka benar-benar dimuridkan, sehingga ketika mereka turun baik itu di Piala Eropa, baik di Piala Dunia, mereka mengarai kemenangan. Amin. Oleh sebab itu saya percaya kita juga sebagai gereja Tuhan ya, kita perlu dilatih, katakan dilatih. Kita perlu dimuridkan ya. Kita ini kan semua sekolah ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kita semua ya masuk di dalam yang namanya pendidikan ya. Kita masuk di dalam yang namanya pemuritan, dan kembali lagi itu adalah isi hati Tuhan. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Matius 28 ayat 19a aja ya. Matius 28 ayat 19a. Dikatakan di sini, kita baca sama-sama, di slide juga ada 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampai di sini ya. Jadi ternyata ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, perintah ini dilakukan oleh murid-muridnya, murid-murid memuridkan lagi, memuridkan lagi, memuridkan lagi, dan puji Tuhan sampai hari ini dan di saat ini pun juga kita boleh ada karena hasil daripada pemuritan. Amin. Hasil daripada amanat agung, karena ada pendeta, karena ada penginjil ya yang memberitakan firman Tuhan, akhirnya kita boleh percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Kita bukan hanya sekedar percaya Yesus dan menjadi orang Kristen, tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita menjadi murid. Katakan murid. Ya.
Selain tentu Bapak Ibu Saudara, baik anak-anak juga yang SD, SMP, SMA, saudara tahu di mana sekolah saudara, kampus saudara, saudara pun juga tahu pun juga alma mater saudara, tapi kembali lagi ya, kita juga punya satu identitas, yaitu di dalam Kristus, bahwa kita semua adalah murid Kristus. Amin. Berapa banyak di tempat ini murid Kristus? Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita semua adalah murid Kristus. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, gaya pemuritan Yesus beda. Kalau mungkin guru atau dosen datang, dia datang di mata kuliah dia, ya dia ngajar. Setelah dia ngajar, dia apa? Dia pergi. Mungkin masuk ke kelas yang lain lagi, mungkin ada kuliah umum juga. Tetapi pemuritan daripada Yesus, ya, Yesus mengajar dan mempraktekkan. Next, ya. Yesus itu ngajar, tapi dia juga praktek. Ya. Jadi teori, praktek, ya. Yesus sebagai guru menjadi contoh dan teladan untuk ditiru dan diikuti oleh murid-murid. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat ya pemuritan yang sesungguhnya, kita harus melihat di kultur Yahudi ya. Karena Yesus orang Yahudi. Cara Yahudi bukan hanya sekedar classroom aja, yaitu cara Yunani ya. Cara Yunani classroom, orang dikumpulin gini kemudian pergi. Tapi kalau cara daripada orang Ibrani, orang Yahudi, cara daripada Yesus ya, Yesus ajak tuh mereka pergi ke pasar. Ya. Yesus berbuat baik di pasar. Yesus pergi ke pantai. Ya. Yesus pergi ke rumah daripada mertua daripada Petrus. Ya. Jadi kita melihat Yesus ini ya mungkin seperti moving class kah ya, berpindah-pindah kelas ya, ada di mana-mana. Dan apa? Yesus mengajar murid-muridnya dan murid-murid pun juga melihat Yesus. Ketika Yesus mengajarkan mengenai kasih, ya, murid-murid melihat, wah, Yesus memang luar biasa. Dia bukan cuma omdo, dia punya kasih ya. Dia berbuat baik, dia menyembuhkan yang sakit ya. Dia menguatkan yang lemah, yang buta dia celikan, dia buat mujizat ya. Yang lumpuh bisa berjalan. Mereka melihat bahwa Yesus bukan hanya sekedar ya mengajar, tetapi melakukan apa yang dia ajarkan. Makanya ini juga yang kita terapkan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Saya mengajar Bapak Ibu jemaat Tuhan juga akan melihat bagaimana nih kehidupan saya. Sesuai nggak dengan apa yang saya ajarkan. Jadi saya nggak bisa bilang gini, Bapak Ibu lihat Tuhan saja, jangan lihat saya. Kalau mau ikuti pemuritan Yesus, ya seperti yang Paulus katakan, coba lihat nih, ini Paulus katakan ya. Karena Paulus juga murid daripada Yesus pun juga ya. 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus berkata, sama-sama kita baca 2-3, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Karena Paulus pun juga dimuridkan juga oleh murid-murid Yesus. Ya. Dengan kata lain, Paulus mau berkata, jadilah muridku sama seperti aku menjadi murid Kristus. Artinya apa? Ketika saya mengajar Bapak Ibu Saudara, saya memuridkan Bapak Ibu Saudara, saya juga harus mempraktekkan. Saya nggak bisa ngomong gini, Pak Patrick, lihat Tuhan Yesus saja, jangan lihat saya. Nggak bisa. Saya harus ngomong yang benar, saya harus jujur, ya. Kehidupan keluarga saya harus benar di hadapan Tuhan, harus suci, kudus. Karena apa? Ajaran saya harus selaras dengan apa? Perbuatan saya. Ini kalau kita mau lihat konteks benar-benar yang namanya pemuritan. Amin. Jadi memang kembali lagi pemuritan ini bahwa kembali lagi memang harus di dalam sebuah kelompok kecil. Karena disitulah kita bertumbuh bersama-sama. Ya, bersyukur saya melihat juga banyak teman-teman juga yang dari komunitas ya, dari mulai ada WA grupnya, kemudian komunitas mungkin ngopi bersama ya, pergi jalan bareng bersama juga ya, tur bersama dan sebagainya supaya saling juga melihat dan saling mengkoreksi. Ketika mungkin teman kita mungkin, aduh ini kayaknya udah salah langkah ya, kita sahabat yang baik tentu memberitahu, bro. Kita ini murid Kristus loh, bukan murid Yudas ya, atau murid yang lain ya. Kita ini adalah murid Kristus. Oh iya ya, kita murid Kristus. Jadi ada teman-teman juga yang mulai mengingatkan kita juga ya, untuk kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai murid Kristus. Bapak Ibu Saudara pun juga tahu bagaimana kehidupan saya, bahkan ketika datang ke tempat saya pun juga lihat rumah tangga saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Apa yang saya ajarkan itu juga yang saya hidupi. Next kita lihat ya, Yesus itu mengajar 12 murid ya. Ini benar-benar yang murid yang dekat dengan dia ya.
Kemudian ada lagi lebih banyak lagi, ada 70 murid dan dia pun juga tentu mengajar juga ya. Karena saking banyaknya orang-orang itu juga banyak pun juga ya. Kita melihat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Itu murid-murid yang sudah mulai banyak. Tapi kembali lagi, pasti mereka pun juga ada yang namanya komunitas-komunitas kecil. Amin. Di sini juga ada yang cool-cool juga ya. Saya lihatnya disitulah Bapak Ibu Saudara bertumbuh bersama-sama. Jadi kembali lagi ya, kalau pemimpin komsel saudara atau gembala saudara berkata, lihat Yesus aja jangan lihat saya. Kita harus kembali lagi ya. Kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Makanya kembali lagi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala, sebagai seorang ketua, kembali lagi kita harus tentu menjadi teladan. Amin. Dari apa yang kita ajarkan dan yang kita lakukan. Kita lihat bersama-sama, ini menarik sekali ini yang Tuhan taruh di hati saya, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya ya. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Markus 1 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya siapa lagi? Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera apa? Memanggil mereka. Dan mereka apa? Meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ya, ini bagaimana Yesus memanggil Simon, yaitu Petrus, kemudian Andreas, kemudian Yakobus, kemudian Yohanes. Kita lihat di Markus 2 ayat yang ke-14. Siapa lagi yang dipanggil oleh Yesus ya? Dari dia di pinggir danau Galilea, dia mulai masuk ke kota, dikatakan sini, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di mana? Rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Amin. Inilah awal-awal mula Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Pertanyaannya sore hari ini, sudahkah saya menjadi murid Kristus? Amin. Puji Tuhan. Kalau belum ada, mungkin nanti saudara bisa dengar ya, Kristus seperti apa. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa yang harus saya miliki untuk menjadi murid Kristus? Karena ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Di media sosial juga pemuritan juga kenceng. Ya. Dari Muslim pun juga ada pemuritannya. Dari Buddhis pun juga ada pemuritannya. Konghucu juga, ateis pun juga. Seluruh agama-agama yang ada, mereka juga memuridkan. Deras sekali ya ajaran-ajaran di media sosial kita. Tontonan-tontonan yang ada. Tapi pastikan biarlah kita semua di tempat ini benar-benar hanya satu saluran, itu kita mau menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Apa yang harus kita miliki untuk menjadi murid Kristus? Yang pertama yaitu kemauan. Katakan sama-sama kemauan. Next, kemauan ya. Katakan sama-sama mau. Salah satu contoh sebenarnya ketika undangan saya sebarkan dan juga teman-teman yang lain juga menyebarkan undangan, dan puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini, berarti poin yang pertama ini sudah terjadi, itu Bapak Ibu Saudara mau. Amin. Karena apa? Kalau kita nggak mau, kita juga punya banyak pilihan hari ini ya. Sore hari ini kita bisa mungkin ke acara yang lain, kita mungkin bisa jalan-jalan atau hal-hal yang lain, tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara memutuskan hari ini, saya mau datang ke tempat ini. Untuk menjadi murid Kristus harus ada kemauan. Kemauan itu apa? Next, keinginan atau rasa suka dan niat untuk melakukan sesuatu. Harus ada keinginan, rasa suka, dan niat untuk melakukan sesuatu. Memang di Alkitab tadi diceritakan cepat juga ya, maksudnya nggak detail. Kenapa sih sampai mereka itu mau tinggalkan perahunya, tinggalkan orang tuanya, ya, tinggalkan pekerjaannya, ikut Yesus. Saya percaya ada kuasa Roh Kudus di situ yang mulai bekerja kepada murid-murid sehingga mereka mau untuk memutuskan, saya mau menjadi pengikut Kristus. Amin.
Dan saya percaya itulah yang namanya pilihan dan panggilan Tuhan atas setiap kita. Bukan kita yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan pilih kita, dan ketika pilihan itu datang kepada kita, kita pun juga meresponinya. Kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu. Amin. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ketika saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapakah Yesus itu, dari situ timbul iman, dan saudara memutuskan, saya mau menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya lagi, kenapa nama gereja ini New Life? Kalau saudara lihat logonya, di atas itu seperti ada warna-warna biru seperti air. Ya. Ada titik-titik juga. Itu gambaran daripada air, gambaran daripada sebuah baptisan. Artinya apa? Gereja ini dimulai dari seorang yang memberi diri untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tadinya dia nggak kenal Yesus. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, Tuhan mengasihi dia. Akhirnya di masa pandemi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami cari cara dan Tuhan berikan hikmat ya, membawa orang tersebut ya untuk pergi ke pantai Carita sana ya, untuk dia boleh terima Yesus dan dibaptis di tengah-tengah kota Jakarta. Semuanya lagi lockdown. Dan saya percaya dari dia dan sampai saat ini pun juga dari orang-orang yang Tuhan kirimkan ke tempat ini ya. Kembali lagi, Yesus datang bukan untuk orang benar, orang yang berdosa ya. Ada pribadi-pribadi yang hancur, pernikahan yang hancur, pernikahan yang gagal. Tapi ketika datang ke tempat ini, saya melihat New Life ini menjadi sebuah rumah di mana setiap orang diterima dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau saya mau pakai standar yang lama, ketika mungkin mereka berbuat dosa, saya akan berkata, tidak ada lagi pengampunan bagimu, keluar. Tetapi kita hidup yang baru. Kita harus berjalan mungkin di tengah-tengah kejatuhannya untuk supaya dia bangkit lagi, ya, untuk bimbing dia, untuk tuntun dia, supaya dia berjalan di dalam kehidupan yang baru. Amin. Karena kembali lagi, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita terikat mungkin dengan dosa-dosa yang dulu nggak mudah. Tapi yang penting ada sebuah kemauan. Saya percaya dengan berjalannya proses, maka kita akan diubahkan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita bertemu dengan teman kita yang akan mudah untuk mengetahui perubahan hidup kita, yaitu mungkin teman yang tahu dulu karakter nggak benarnya kita, ketika dia lihat kita, ya, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari pekerjaan kita, dari bisnis kita, mereka lihat ini memang hidupnya baru. Dan saya percaya itu khotbah yang lebih tajam, powerful, luar biasa, karena perubahan hidup daripada setiap kita. Amin. Karena generasi ini generasi yang sangat kritis. Anak-anak muda sekarang mereka sangat kritis. Mereka sangat membenci kemunafikan. Kalau saya ngomongnya bagus di tempat ini, wah, tapi mereka lihat di dalam perbuatan sehari-hari nggak benar, mereka tinggal. Karena anak-anak sekarang mereka mudah sekali, mereka lihat ini nggak benar, mereka tinggalin. Mereka pikir ya udahlah kita di rumah aja, lihat YouTube aja gitu kan. Kita bisa akses semua pembicara yang ada. Makanya kembali lagi bahwa kehidupan Kristen pemuritan itu harus menjadi teladan. Jadi yang pertama ada kemauan, ternyata keinginan yang atasnya Roh Kudus bekerja di dalam hati, sehingga orang-orang itu bersedia untuk meninggalkan perahunya, untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi pengikut Kristus dan menjadi muridnya. Bapak Ibu, ada rasa suka, ada kemauan, baru bisa kita menjadi murid Kristus. Saya pun juga, saya percaya orang-orang tua di sini ya, apalagi anaknya yang nanti akan kuliah ya, kita pasti akan tanya dulu kepada anak kita. Nggak mungkin suka-sukanya saya, papa dan mama tanya, kamu suka apa? Jurusan apa kira-kira? Kota mana, universitas mana, ya, negara mana mungkin? Karena tentu kita akan melepas mereka, bukannya jangan sampai mereka bilang, ini karena saya disuruh papi dan mami. Ini karena saya ditekan-tekan, daripada saya tertekan, saya ngikut aja. Dari seluruh keputusan itu harus dari kemauan anak kita. Amin. Itu juga yang saya praktekkan di dalam kehidupan keluarga kami pun juga. Saya bilang ada begitu banyak pilihan yang ada. Kamu maunya mana? Karena ini maunya dulu nih, minat dan bakat. Begitu dia katakan saya mau, oke. Kita fokuskan di satu, kita gaskan gitu. Sama juga Bapak Ibu Saudara juga di dalam bisnis gitu kan. Banyak orang nih join sama-sama. Ini mau karpetnya ini warna apa nih? Nah, jangan sampai semua nggak ada yang
maunya pengen warna hitam lah, warna hijau ya. Perlu dikomunikasikan dulu, kemudian semua bilang, oke, mau, kita pokoknya warna seperti ini ya. Krem gitu kan. Oke, baru dieksekusi. Demikian juga di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Harus ada kemauan, katakan kemauan. Saya percaya sore hari ini Bapak Ibu Saudara wajahnya semua penuh dengan rasa rindu, haus kepada Tuhan, dan ini modal untuk Tuhan memuridkan kita. Amin. Makanya ketika saya pun juga ada di home, saya pun juga mengunjungi komunitas Bapak Ibu Saudara ya, saya melihat orang-orang yang mau. Kadang-kadang kalau juga saya ada di WA group juga, kapan nih kita akan komsel nih gitu kan? Kapan nih kita akan cool nih gitu kan? Karena pada sebuah kemauan dan kerinduan. Yang kedua, ya cepat-cepat saja ya, kerelaan ya. Katakan rela. Ya. Rela artinya apa? Kerelaan artinya apa? Bersedia dengan ikhlas, tidak mengharap imbalan dan dapat menerima sesuatu dengan senang hati. Kerelaan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya juga sore hari ini Bapak Ibu Saudara juga datang ke tempat ini karena sebuah kerelaan. Amin. Kalau ada kerelaan, maka saya percaya ada damai sejahtera, ada ketenangan yang luar biasa. Ya. Murid-murid nggak diancam loh Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Yesus panggil Simon Petrus, dia ngomong, Simon, kalau lu nggak ngikut gua, perhatikan ya, di tengah danau perahumu akan tenggelam. Ngeri kan ya. Oh ini apa nih? Ini panggilan kasih ya, atau panggilan penghakiman? Yesusnya panggil mereka, mau nggak? Ayo ikut aku akan jadikan engkau penjala manusia. Kepada Lewi, ikut aku ya. Ikut aku, dan mereka rela. Katakan rela. Amin. Ini penting ya. Karena kalau sesuatu yang gak rela, itu juga susah juga ya. Apalagi orang mau menikah ya. Nggak rela menikah ya sudah, jangan menikah gitu kan. Nanti kalau pas menikah ya, berjalannya kehidupan pernikahan itu bisa babak belur, bisa dipastikan nanti akan cerai karena di awalnya aja sudah nggak rela. Pastikan pasangan Bapak Ibu Saudara memang sudah rela ya, dan sudah mantap memutuskan untuk apa? Ada di dalam sebuah pernikahan. Amin. Buat yang akan menikah juga ya, di tempat ini juga banyak akan calon-calon juga nih ya, yang akan menikah, pastikan ya pasanganmu rela. Kalau nggak rela nanti ketika menikah ya, nanti ngomongannya apa? Gua terpaksa nikah sama lu. Aduh, berat itu ya. Berat ya, gua terpaksa. Karena gua dipaksa-paksa nih sama mami gua gitu kan. Tapi kalau rela, apapun yang terjadi ya, kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Orang rela akan tenang dan damai dalam melakukan sesuatu. Tapi orang yang terpaksa, dia akan menggerutu ya, ngedumel ya, dan komplain dalam melakukan segala sesuatu ya. Jadi kembali lagi perlu yang namanya rela. Amin. Katakan rela. Di dalam pelayanan sini pun juga ya, kami juga ada yang namanya volunteers juga, sukarelawan. Bukan orang yang di awal kira-kira saya dapat apa di sini, saya dapat berapa di sini, nggak ada. Itu bukan sukarelawan. Kalau itu orang yang kerja kantoran ya, kira-kira gaji berapa baru deal gitu. Saya waktu gempa Palu dan tsunami, saya pergi ke sana. Ketika mendarat di Bandara Mutiara, ternyata banyak juga ya, mulai sukarelawan datang gitu kan. Mereka meninggalkan keluarga, mereka siap untuk tinggal di tenda ya, membantu orang-orang yang susah. Karena apa? Karena sebuah kerelaan Bapak Ibu Saudara. Tidur pun juga kadang-kadang nggak cukup juga, gotong-gotong barang juga ya, melayani anak-anak yang trauma. Saya ada di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berangkat sebagai seorang sukarelawan, saya rela. Karena saya rela, saya tenang. Walaupun waktu itu saya datang ke sana, kemudian kita tinggal di gereja ya. Karena kita nggak tahu kalau gempa itu harus tinggal di luar ya. Mohon maaf, menurut saya itu udah, puji Tuhan kami masih terlindungi gitu. Karena semua harus tidur di luar. Kami tidur di dalam gitu kan. Begitu goyang kan ini bisa roboh juga nih tembok gitu kan. Lagi tidur gini bisa mati juga saya ya. Ketiban tembok gitu kan. Tapi saya melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Orang-orang luar biasa ya. Bekerja membantu korban-korban bencana ya. Dengan semangat yang luar biasa. Karena apa? Karena rela. Demikian juga ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam pemuritan, di pengembalaan di tempat ini, di komunitas-komunitas yang ada Bapak Ibu Saudara berada, ketika itu rela, saya percaya semuanya akan berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin.
Next kita lihat sukarelawan adalah orang yang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan apa? Kemauan sendiri tanpa dipaksa. Murid-murid mereka meresponi akan panggilan Tuhan dengan sukarela, tanpa dipaksa, tidak diwajibkan, dan biasanya tanpa mengharapkan imbalan uang atau upah. Ya. Kata ini berasal dari gabungan kata yaitu suka dan rela. Namanya sukarelawan, suka dan rela. Ya. Kalau ada sukarelawan tiba-tiba ngancam, saya harus dikasih duit sekian. Nah, ini beda lagi gitu kan. Kita mesti ngomong, kalau ini Pak, mohon maaf bukan sukarelawan Pak. Bapak berarti mesti jadi karyawan tetap ya, atau mungkin karyawan yang lain gitu. Ini Pak sukarelawan semuanya. Ini kerja bakti kita Pak. Ya, kita nggak datang mencari sesuatu, justru kita memberi sesuatu. Ketika pun juga mengembalakan ini masuk di dalam pengembalaan ya. Istri saya pun juga ngomong, pokoknya kita di sini jadi sukarelawan. Suka dan rela. Amin. Kita nggak ngambil persembahan ya, kita carilah di luar gitu kan, kita layani baik-baik jemaat yang ada gitu kan. Dan buktinya sampai tahun ketiga ini Tuhan pelihara kita semua. Dan saya melihat juga yang melayani juga punya hati yang sama, suka dan rela. Ada yang dari Karawaci, Bapak Ibu Saudara, ada yang dari Ciledug juga ya. Kalau nggak suka dan rela ini semua kan hitung gitu kan. Uang tol sekian, uang parkir sekian, uang bensin sekian. Kita nggak menjadi sukarelawan kalau gitu ya. Itu sudah mesti pakai, oh saya pekerja gitu. Tapi karena suka dan rela ya. Benar-benar taruh hati untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya di Senin Selasa Bapak Ibu Saudara bekerja, disitulah berkat Tuhan berlimpah atas kehidupanmu. Amin. Saya hanya melihat, saya pun juga menaruh hati ketika namanya sebuah pekerjaan Tuhan. Saya bilang ya saya harus tolong. Siapa lagi? Kita nggak bisa berharap kepada teroris Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang membenci kekristenan, kita nggak bisa berharap mereka tolong kita. Siapa akan menolong kekristenan? Ya orang Kristen lah. Amin. Dia akan menolong pekerjaan Tuhan. Kita semua ini adalah orang-orang yang berhutang karena apa? Ada taburan daripada yang terdahulu kita. Mereka taruh duit mereka taruh persembahan mereka untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Memang ini area juga yang lagi diserang luar biasa gitu kan. Di media sosial, nggak usahlah kasih persembahan dan sebagainya. Tapi kembali lagi, itu perlu untuk apa? Sebuah pekerjaan Tuhan. Kita pun juga transparan pun juga. Saya pun juga menaruh pagar juga sekeliling saya. Supaya saya pun juga jangan terjerumus dan menjadi seorang gembala yang cinta akan uang. Saya harus juga dijaga dan kita saling menjaga satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ya, yaitu ketaatan ya. Untuk kita menjadi murid Kristus, kita harus taat. Kita melihat bukti ketaatan daripada murid-murid. Ketika Yesus panggil mereka, mereka langsung bergerak. Mereka langsung mengikuti daripada Tuhan Yesus Kristus. Tentu Tuhan tidak minta kepada Bapak Ibu Saudara untuk tinggalkan pabrik muka, pekerjaan muka, kampus muka ya. Tentu ini sebuah respon daripada setiap kita untuk menjadi murid Kristus ya. Ketaatan itu apa? Taat adalah sikap tunduk, patuh dan setia kepada kehendak Tuhan. Ketika kita katakan Tuhan, aku mau menjadi muridmu, berarti di situ harus ada yang namanya ketaatan. Kita harus mengikuti teladan daripada siapa? Guru kita. Kita lihat nih, ya. Teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena kita mau jadi murid kan, next lagi. Teladan Yesus sebagai murid apa? Yesus baca firman. Di mana kita melihat ketika Yesus dibawa ke bait Allah, orang tuanya udah pulang, mana nih Yesus? Mereka kembali ke bait Allah, ternyata Yesus lagi diskusi, lagi baca Taurat di situ. Ya. Luar biasa. Yesus baca firman, Yesus baca Taurat, berarti kita pun juga harus baca Alkitab. Amin. Makanya di akhir tahun, masuk tahun ini, saya pokoknya ada teman saya, siapa saya kirim itu kan, mau nggak ikut gerakan baca Alkitab setahun? Kenapa? Karena Yesus pun juga baca juga firman ya, baca juga Taurat. Dan puji Tuhan loh Bapak Ibu Saudara, pada ngikut ya. Dari berbagai macam gereja pun juga, ada umat Katolik juga ikut juga Pak Murcahyo ya. Bahkan keluarga di sini juga, wah. Ibu Vina dan keluarga, anaknya pun juga dimasukin juga ya ke dalam grup juga. Karena apa? Kita mau dimuridkan, Bapak Ibu Saudara ya.
Dan puji Tuhan sampai hari ini kita terus membaca firman Tuhan. Walaupun mungkin ada juga yang ketinggalan, enggak apa-apa buat saya. Saya bilang yang namanya kita belajar kan, enggak dihakimi juga, oh nanti kamu masuk neraka karena hari ini kamu belum belajar Alkitab atau belum. Enggak juga, enggak. Ini hanya lebih mendisiplinkan kita, amin. Kalau Netflix bisa selesai ya, kalau episode film bisa selesai ya, drakor-dracin bisa selesai, saya mau goncangkan hati Bapak Ibu Saudara. Pastikan kalau belum pernah Alkitab selesai, pastikan di tahun ini dibereskan dulu gitu kan. Maksudnya dituntaskan pembacaan Alkitabnya. Amin. Yesus berdoa. Katakan Yesus berdoa. Saya juga berdoa. Ya. Doa pagi Yesus ya. Doa di Taman Getsemani. Doa malam pun juga Yesus. Makanya kita pun juga ada doa pagi ya, orang-orang berdoa ya, ada yang dari Manado juga by online ya, ada juga dari Auckland juga berdoa ya. Yesus bekerja, dia bantu papa dan mamanya ya sebagai tukang kayu. Yesus pun juga melayani ya. Oleh sebab itu mari ya, kita semua di tempat ini yang masih produktif, kita bekerja. Amin. Karena itu sudah Tuhan memang perintahkan buat setiap kita. Yesus baik dan murah hati. Makanya kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan, muridnya juga harus baik dan murah hati. Nanti akan kelihatan kok ya, ketika kita menjadi murid Kristus, orang akan lihat gitu kan di kantor kita, di pekerjaan kita, kayaknya mungkin kita juga nggak ngomong kita orang Kristen, pasti nanti akan orangnya, lu Kristen ya? Kok lu tahu? Karena lu baik. Karena Yesus yang ditahunya apa? Kebaikannya kan. Baik, murah hati, kemudian rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Kembali ini sebuah proses ya, sebuah proses kerendahan hati. Kemudian yang kelima kita baca sama yuk, 2, 3. Yesus ada waktu untuk istirahat. Katakan istirahat. Kadang-kadang kalau udah capek tuh ya, Yesus itu narik diri ya dari kerumunan orang, ngaso Bapak Ibu Saudara. Perlu istirahat ya. Jangan sampai mengingatkan saya juga ya. Kadang-kadang gitu pendeta kan, pokoknya Tuhan saya siap 24 jam. Ya perlu istirahat juga penggembala ya. Takutnya terlalu cepat nanti dipanggil Tuhan ya. Melayani terus, pokoknya ini untuk Tuhan, pelayanan gitu kan. Belum kalau di pelayanan kan kita dikasih makan kan. Ini semua bisa naik juga ya. Berat badan, gula darah, kolesterol, asam urat gitu kan. Akhirnya nanti orang datang kepada kita, saya ingat teman saya juga pendeta bilang, Pak ini ada ayat buat Bapak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Waduh. Kalau Bapak tidak istirahat, tidak rubah pola makan ya, Bapak sebentar lagi sudah berada di rumah Bapak. So itu kita perlu istirahat. Amin. Benar kita harus bekerja, benar ya. Overtime dan yang lain-lain karena mungkin ada sesuatu yang harus dikejar ya. Tapi istirahat ini penting ya. Apalagi kita yang mungkin kita belum nikahin anak ya. Tentu kan kita rindu juga ya. Kayak Kohen Rasi dan Cici Farida ya. Rindu gitu kan lihat Kristo gitu kan. Kita semua juga rindu, mungkin juga nimbang cucu juga ya Pak Fanto ya, perlu juga nih gitu kan, harus sehat juga ya, bahkan mungkin orang juga supaya kuat juga nih ngangkat cucu gitu kan. Haleluya, puji Tuhan. Itu mari istirahat ini juga penting ya. Yesus suka gaul ya. Tadi ada yang nanya juga tempat ngopi di mana ya, di Kelapa Gading banyak tempat ngopi ya. Yesus juga suka gaul ya. Yesus juga berkomunitas ya, makanya di sini juga banyak yang komunitas. Puji Tuhan, ini berarti pas nih memang kita murid Yesus ya. Mau saudara mau sepeda kah, mau goes kah, mau apa, yang penting di dalamnya benar-benar kita pun juga membangun nilai-nilai Kristus. Amin. Jangan sampai komunitas yang salah gitu kan, kayaknya aduh ini kayaknya pinggir-pinggir jurang nih gitu kan, kayaknya ini agak berbau neraka nih komunitas saya, cepat-cepat. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengubah itu menjadi sorga, puji Tuhan ya. Tapi jangan saudara menjadi ikut larut, akhirnya saudara jauh daripada Tuhan. Hati-hati ya. Kemudian Yesus bertanya, sama-sama kita baca yang ke-7, 2, 3. Yesus selalu bertanya, apa yang menjadi kehendak Bapa untuk dia lakukan. Amin. Ini sangat penting. Karena kembali lagi, kita milik Kristus ya. Kita murid Kristus, kita harus berdoa, Tuhan, aku harus kerja di mana? Tuhan, Engkau sudah berikan pekerjaan ini, berikan hikmat kepadaku untuk mengerjakannya. Tuhan, tolong aku Tuhan, aku diajak untuk bisnis, rekan bisnisnya ada, Tuhan berikan hikmat kepadaku. Yang mau kuliah juga berdoa, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku kuliah di luar negeri, di luar kota dan sebagainya, biarlah Tuhan bukakan jalan, kalau enggak tutup jalan, ada kayak gitu kan. Kalau memang daripada Tuhan, biar bis ini jadi, kalau enggak, biar enggak jadi Tuhan.
Itu sebuah doa, amin. Karena kita menyadari hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kita senantiasa minta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sebagai murid Kristus ya, biarlah kita punya kemauan. Katakan mau. Kemudian yang kedua, rela. Kemudian yang ketiga, taat. Yang terakhir saya undang Imam musik boleh maju ke atas. Saya mencoba melihat bagaimana pelayanan daripada murid-murid Yesus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yang pertama Petrus. Petrus melayani di wilayah Yerusalem. Ya, di Suriah, ini saya pakai nama negara saat ini ya, supaya Bapak Ibu lebih mengerti. Petrus itu ketika dia menjadi murid Kristus, dia memuridkan lagi. Di mana? Yerusalem, Suriah, dan Italia. Ya. Dia disalibkan terbalik di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Dulu dia seorang yang pernah gagal. Ya, dia gagal di dalam kehidupannya sebagai seorang murid. Ya, dia menyangkal Yesus, tetapi dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia berikan hidupnya luar biasa. Ya, makanya ada juga Basilika Santo Petrus ya, Peter ya. Andreas, pelayanannya di mana? Ya, ini ada Pak Andreas ini ya. Di Rusia, Bapak. Rusia Selatan. Turki, Yunani, itu area-area jangkauan daripada Andreas. Disalib di atas salib berbentuk X, huruf X di kota Patras, Yunani. Wah, ini ngeri mereka ya. Ada yang terbalik Petrus, ini bentuk X ya, salibnya. Yang ketiga Yakobus, anak Zebedeus. Wilayah pelayanan di Yerusalem dan Yudea. Dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes Agripa I di Yerusalem. Yang keempat, murid keempat Yohanes, di mana daerah pelayanannya Asia Kecil, Turki, dan Yunani. Satu-satunya murid yang mati karena usia tua di Patmos atau Efesus pada akhir abad pertama setelah sebelumnya dibuang ke Pulau Patmos. Ya, Turki, Asia Kecil. Ya. Kemudian Filipus, dia pelayan di mana? Di Turki, disalibkan atau dirajam batu hingga mati di Hierapolis di Virgia. Kemudian yang keenam Bartolomeus. Di mana nih Bartolomeus pelayanannya? Di Armenia, di daerah Irak dan India. Wow, ya. Irak, India ternyata sudah mendengarkan Injil, sudah dimuridkan lewat murid-murid Yesus. Bartolomeus disalibkan atau dikuliti hidup-hidup di Armenia atau India menurut tradisi gereja. Kemudian siapa lagi? Matius, pelayanan di Israel dan Kaspia, mati sebagai martir dengan tombak atau pedang di Ethiopia. Kemudian Thomas, di mana wilayah pelayanan daripada Thomas, pemuridan Thomas di Iran dan India. Ya. Iran sedang bergejolak, tetapi di Iran ya, saya mendapatkan kabar juga banyak orang juga sudah mulai percaya dan terima Yesus menjadi murid-murid Kristus ya. Ternyata Thomas sudah pelayanan di Iran dan juga India. Salah satu wilayah juga akan dilawat oleh Tuhan itu India juga. Amin. Akan dilawat oleh Tuhan. Tertembus tombak di Malpore, India saat melakukan perjalanan pekabaran Injil. Kemudian Yakobus anak Alfeus melayani di mana? Di Israel dan Mesir, ya. Disalibkan atau dirajam batu mati di Mesir atau di Yerusalem. Kemudian yang ke-10 Tadeus, ya. Turki Tenggara, Irak dan Iran. Wow, ini lintas beberapa negara nih ya. Dibunuh dengan panah atau kapak di Persia, di Armenia. Kemudian Simon anak Selot, pelayanannya di mana? Di Irak, Iran, Afrika Utara. Dipotong menjadi dua dan disalibkan di wilayah Persia atau Inggris Raya menurut tradisi kuno. Dan yang terakhir Matias, ya, yang menggantikan Yudas, pelayanan di Israel yang mati karena dirajam batu di Yerusalem. Kita melihat ya, dari mereka mau, dari mereka rela, dan mereka taat, mereka dimuridkan oleh Yesus, dan mereka memuridkan, dan mereka memberi nyawa mereka, karena mereka sudah mendapatkan kehidupan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat, karena pemuridan inilah, kita boleh ada, gereja-gereja Tuhan boleh ada, kekristenan boleh ada di bangsa ini, karena hasil daripada pemuridan. Dan saya percaya dari Indonesia akan dipakai ke bangsa-bangsa. Mungkin ada anak-anak Bapak Ibu Saudara, kita mungkin nggak bisa ke bangsa-bangsa. Mungkin mereka akan ada di sana, mereka akan ada di Eropa, mereka akan ada di Amerika dan beberapa negara. Tapi saya percaya ketika mereka dimuridkan,
mereka akan menjadi berkat Tuhan di negara-negara di mana Tuhan panggil mereka. Mari kita